Kumaha cara bikin perdes? Ketentuan cara bikin perdes itu diatur dina Permendagri 111. Itu mekanisme pembuatan perdes. Nah, perdes BUMDes ini awal mulanya berasal dari aspirasi oleh Ketua BUMDes dan dulu Karang Taruna ingin adanya pengaturan dan untuk pengelolaan BUMDes yang jelas agar nyaman dalam berkarya. Satu lagi dulu indikasi masalah ingin ada perdes itu, ingin jika ada perusahaan-perusahaan yang dibangun di Desa Cipicung itu berkoordinasi dengan BUMDes untuk menjalin kerjasama untuk memberdayakan masyarakat kita. Misalnya ada bangunan LPG misalnya di Demus Cili ada baru misalnya. Nah kalau ada bangunan-bangunan awal pemberdirian gitu harus koordinasi dengan BUMDes, diatur di perdes ini. Agar nantinya bisa jalin kerjasama. Misalnya kita memberdayakan pekerja di sana atau dan lain-lain, tergantung kecerdasan BUMDes. Nah itu indikasi, jadi indikasi 2 kunaon kudu ayana perdes. Nah selama ini belum ada perdes yang jelas mengatur tentang itu. Apalagi perdes yang dibuat secara musyawarah mufakat. Nah baru kali ini Pak Jajang dulu itu curhat ke Pak Agus bikin perdes, peraturan. Kalau kata Pak Agus, kalau soal perdes itu ditangani BPD, bukan bukan aparatur desa. Dan itu memang benar demikian. Sehingga itulah proses awal kenapa harus ada perdes BUMDes, Bapak Ibu Pangersa. Rancangan masuk ke materi. Rancangan peraturan BUMDes ini dibuat bukan dalam waktu seminggu 2 minggu, Bapak Ibu. Ini cukup panjang karena bikin perdes itu beda dengan bikin surat undangan, cukup sehari 2 hari beres. Atau bikin SPJ atau bikin lain-lain. Ini perlu kejelian, kajian yang benar-benar harus sesuai aturan. Dalam hukum ada konsideran, bikin perdes itu harus jangan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Misalnya aturan desa membolehkan pelacuran, sementara di aturan tingginya tidak boleh. Nah itu tidak akan sah sama sekali. Jadi jangan bertentangan. Badan Permusyawaratan Desa Cipicung, peraturan desa nomor, ini belum ditentukan dengan asumsi, nomor 1 tahun 2001 tentang karya ekonomi desa, menimbang atau konsideran undang-undang yang di atas, entengan karena undang-undang di atas, menimbang di Ibu Bapak, yaitu ketentuan pasal 67 ayat 2 huruf B, pasal 83 ayat 3 huruf D, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Itu bukan 2016, 2014. Di mana di sana menjelaskan tentang desa, ketentuan-ketentuan tentang desa yang bersangkutan dengan pemberdayaan atau melakukan gerakan ekonomi untuk masyarakat Desa Cipicung. Mengingat itu adalah fondasi kalau di hukum. Kemana sandaran, salah satu sandaran lagi yaitu Undang-Undang 6 bisa masuk lagi tahun 2014. Itu tentang desa. Yang kedua Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Nah ini undang-undang ini tentang keterbukaan publik, informasi publik, bahwa pengelolaan BUMDes atau pengelolaan negara, pemerintahan harus bersifat terbuka. Pasal 3, pasal 4, ayat 1 Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa. Nah, kalau peraturan ini Bapak Ibu mengatur keseluruhan tentang BUMDes, dengan cuma tidak spesifik, garis-garis umum. Kalau spesifik atau jelasnya lebih rincina dibentuk oleh perdes itu dia. Karena tidak mungkin desa satu dengan desa satu
sama, beda kepentingan, beda kegiatan. Maka dari itu memutuskan menetapkan peraturan desa tentang pengelolaan badan usaha milik desa. Menetapkan rancangan tentang pengelolaan badan usaha desa. Ketentuan umum itu bisa dibaca Bapak Ibu. Badan usaha milik desa ini di lokasi Desa Cipicung dinamakan